kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, ketemu lagi dengan saya Weni Agustin yang manis, yang selalu tampak optimis. Nah guys, kira-kira hari ini belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga, yang mau jawab salam semoga masuk surga. Nah, kira-kira tema apa nih yang akan kita bahas pada hari ini? Coba tebak. Sudah lihat kan judulnya? Temanya adalah bagaimana menjadi moderator online yang benar. Di sini Weni akan kupas tuntas tekniknya. Nah, maka dari itu, sebelumnya nih, yang belum klik subscribe, silahkan untuk klik subscribe terlebih dahulu. Like, komen, and share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk banyak orang. Pada hari ini adalah bagaimana menjadi moderator online yang benar. Sebelumnya Weni akan memberitahu terlebih dahulu terkait dengan peran moderator. Ada yang tahu apa saja peran moderator? Yang pertama, moderator itu berperan sebagai pengatur waktu tentunya ya. Kemudian yang kedua, pengatur diskusi agar berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pengatur suasana. Jadi kalau ingin suasananya itu hidup, moderatornya harus pintar-pintar nih dalam mengatur suasana ya. Kemudian kemampuan dasar, guys. Ada mobil nih guys ya. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh moderator. Yang pertama adalah assertiveness. Apa itu? Kemampuan bersikap tegas dan lugas. Kalian tahu Najwa Shihab, Deddy Corbuzier? Nah, mereka itu ya adalah tipe-tipe moderator yang lugas dan tegas. Kemudian, kenapa harus lugas dan tegas? Kan sebagai pengatur waktu nih, tugas moderator itu. Nah, ketika narasumber melebihi waktu yang ditentukan, harus ada warning nih dari kita sebagai moderator. Nah, berarti diperlukan ketegasan, yaitu kemampuan dasar yang pertama yang harus dimiliki, assertiveness. Yang kedua, kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh moderator adalah listening, kemampuan menyimak dengan seksama materi yang disampaikan oleh moderator dari awal hingga akhir ya. Nah, kemudian kemampuan dasar moderator yang ketiga adalah questioning. Nah, seperti Najwa Shihab ya, kalau memberikan pertanyaan itu, kan pertanyaan itu ada 3 tipe ya. Tipe ting, tipe rang, bukan. Pertanyaan itu ada 3 tipe guys. Ada pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban yes or no. Apakah Bapak mengerti? Ya, tidak. Nah, kalau pertanyaan statement berarti pernyataan ya. Pertanyaan yang berupa pernyataan. Dan pertanyaan yang membutuhkan ini loh, 5W+1H yang menggunakan kalimat tanya seperti what, kemudian when, where, how ya, yang membutuhkan jawaban yang panjang. Nah, kita sebagai moderator tuh harus bisa ya, jadi harus belajar mampu membuat pertanyaan yang seperti itu. Kemudian kemampuan dasar berikutnya yang harus dimiliki oleh moderator adalah bridging. Apa itu bridging? Nah, itu menarik banget karena teknik bridging ini sering juga dilakukan oleh MC-MC ternama guys ya. Nah, mau tahu apa itu bridging? Itu nanti akan di-keep dulu ya. Akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kemampuan dasar yang selanjutnya adalah
summary ya, atau kemampuan merangkum, menyimpulkan materi yang disampaikan oleh narasumber. Nah, maka dari itu sebelum kita tampil nih, moderator harus tahu dulu tema materinya apa, kemudian isi dari materi yang akan disampaikan oleh moderator, oleh narasumber itu seperti apa. Kita sebagai moderator harus tahu, harus paham ya, sehingga nanti ketika akan memberikan pertanyaan itu benar-benar pertanyaan yang berbobot dan berkualitas, guys. Seperti itu. Oke, kita akan bahas dulu preparation atau persiapan seorang moderator sebelum tampil di acara. Jadi harus koordinasi dulu dengan narasumber terkait dengan materi, CV ya, gelar dan lain-lain. Harus make sure dulu. Kemudian yang kedua, harus memahami materi. Materi apa? Materi yang akan disampaikan oleh si narasumber tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menguasai teknis perangkat V-conference, alias jangan gaptek ya kalau melalui Zoom yang digunakannya Zoom Cloud Meeting atau menggunakan aplikasi yang lain. Harus dipahami betul-betul oleh moderator, karena moderator itu kan memandu jalannya acara ya, layaknya mirip seperti MC gitu, walaupun berbeda sebetulnya. Oke ya, pembukaan moderator. Yang pertama harus ada salam dulu, yang kedua perkenalan diri, yang ketiga penjelasan konten acara, yang keempat aturan main, dan yang terakhir mempersilahkan narasumber ya. Langsung saja ke contohnya. Contoh pembuka atau opening moderator. Yang pertama, salam. Selamat malam peserta kelas online moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga. Yang menjawab salam semoga masuk surga. Selamat hari Selasa. Bukan saatnya berdansa dan juga bukan saatnya naik motor, tapi saatnya belajar menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Weni Agustin yang manis, yang selalu nampak optimis, yang akan menemani teman-teman untuk menggali ilmu yang bombastis. Nah, itu tadi perkenalan diri. Selanjutnya penjelasan konten acara. Di kelas ini, teman-teman semua akan belajar bersama trainer untuk menjadi moderator online. Aturan main, kita jelaskan dulu. Bagi teman-teman yang sudah hadir di Zoom Cloud Meeting, yang merasakan kehadiran saya, dan yang sudah mendengarkan suara saya yang syahdu, agar sesi kelas berjalan dengan lancar, ada 3 aturan main yang akan kita lakukan. Yang pertama, selama proses pembelajaran dimohon untuk mengaktifkan mode kamera. Yang kedua, dimohon untuk menonaktifkan mode suara atau di-mute kecuali jika akan ada hal yang didiskusikan. Dan boleh di-unmute setelah masuk kepada sesi tanya jawab. Aturan main yang ketiga, selama proses pembelajaran berlangsung, teman-teman diharapkan untuk berpartisipasi aktif dan menyimak setiap materi yang akan disampaikan oleh trainer atau narasumber kita. Yang barusan adalah aturan main. Kemudian selanjutnya mempersilahkan narasumber. Teman-teman, marilah kita sambut trainer yang selalu bercahaya di malam hari. Beliau merupakan seorang MC profesional yang terkenal di kota Bandung ini. Kita panggilkan saja Fauzi Nurwenda. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, itu adalah teknik pembuka moderator. Bagaimana teknik penutupan moderator? Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Saya Weni Agustin yang manis, yang selalu nampak optimis. Mohon undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya yang bombastis. Dadah!